Itu otodidak. Jadi saya kuliah S1 biologi di UI, bukan komputer. Belajar sendiri sampai pada akhirnya bisa bikin game. Berani ngelamar tuh jadi software engineer. Alhamdulillah ada yang nerima. Ya dari situ saya belajar terus, berkembang sampai jadi sekarang. Nah, temen saya sama-sama di biologi UI itu sekarang kerja di divisi SMK di Erlangga. Nah, dari tahun lalu dia ngajakin saya kolaborasi untuk ngajarin guru-guru dan siswa, katanya untuk ngoding. Sayanya nggak terlalu semangat. Karena kenapa? Karena saya juga lagi belajar sebetulnya. Karena di industri IT itu teknologi terus berkembang, ada yang baru, junior jadi senior itu bisa, senior jadi junior juga bisa. Karena ada senior-senior yang mungkin males belajar, pada akhirnya dia nggak update teknologi yang baru, ya mau gimana lagi, jadi turun biasanya pangkatnya. Nah, pada akhirnya saya terima undangannya ya, karena saya dikasih buku. Dikasih buku dari teman saya di Erlangga ini, coding dan kecerdasan artifisial. Saya buka bukunya, ya sedih. Sedih kenapa nggak dari dulu saya dapat ginian? Kenapa saya harus belajar sendiri dari YouTube, dari internet gitu. Kalau ada buku ini enak, ini udah terstruktur pembelajarannya. Saya nggak akan banyak cerita. Saya bakal kasih tahu gimana caranya baca buku ini aja. Nah, saya juga senang kenapa ini bisa masuk mata pelajaran ya di sekolah. Sudah saatnya gitu siswa-siswa di Indonesia ya juga guru-gurunya upgrade ilmu terhadap literasi digital biar nggak ketinggalan dengan negara-negara yang lain. Oke. Nah, ini sedikit perjalanan saya. Jadi 2014 itu lulus biologi UI. Asli ya? Asli? Asli Pak? Nggak keberatan saya kalau mau lihat ini. Bisa aja. Pada saat nyusun skripsi, berarti kan bentar lagi mau lulus. Mau lulus berarti habis itu mau berkarir, cari duit. Saya riset market. Ini orang-orang biologi biasanya jadi apa? Kerjanya apa? Biasanya jadi peneliti. Belah Kodok. Peneliti, saya nggak suka. Sakit mata liatin mikroskop terus. Ada juga palingan jadi sales alat-alat laboratorium. Nah itu ada lumayan. Karena alat-alatnya mahal, biasa sales dapat persenan gede juga kan ya. Nah, tapi di tahun 2014 ini ada game namanya Flappy Bird, ada yang tahu? Oh. Burung. Ya yang main-main itu, ya loncat-loncat. Tahun 2013 dia rilis, saya coba mainin. Ternyata developernya itu cuma bikin dalam waktu 3 hari. Game Flappy Bird itu ya dibikin dalam waktu 3 hari, dimasukin ke Play Store. Banyak yang mainin, tahu nggak berapa keuntungan dari si developer itu? Dirupiahin 600 juta sehari, 600 juta rupiah sehari. Bayangin itu Bapak bisa nikah berapa kali? 600 juta sehari, bikinnya cuma 3 hari. Nah, dari situ saya putusin, oke, saya mau bikin game. Waktu nyusun skripsi.
Jadi ketika teman-teman saya di laboratorium bikin skripsi, saya juga di depan laptop, terus kan liatin gitu, oh si Angga ya, yang skripsi. Padahal lagi belajar ngoding. Makanya saya lulus telat, harusnya saya lulus 2013, lulus 2014. Tapi alhamdulillah tetap lulus. Kemudian karena belum punya karya, ya 2015 saya jadi guru bimbel biologi dulu di Salemba Group. Karena mungkin entah gimana cara ngajar saya diterima sama siswa, sehari saya bisa ngajar di 5 cabang, Tangerang, Jakarta, Depok, Bogor, begitu terus tiap hari, 2 minggu sekali saya sakit. Iya juga sih. Nggak bisa ini, kerja kayak gini nggak bisa. 2 minggu sekali sakit, itu honornya habis untuk berobat. Ya, tapi ya saya terusin belajar sampai akhirnya di 2016 saya bisa publish game pertama saya. Saya masukin ke Play Store, meledak itu. Yang download itu ada 4 orang. Kira 4 juta. Tapi lumayan, saya bangga gitu ya. Dari belajar sendiri, nonton YouTube, belajar di internet, akhirnya bisa bikin game. Gak punya teman juga, teman-teman saya biologi pada gelah kodok, mau nanya gimana gitu. Istri saya juga PNS, nggak mungkin saya nanya. Nah, di 2016 karena saya sudah bisa pamer, punya karya nih, akhirnya ada teman SMA yang dia memang kuliah IT, kerjanya juga programmer, nawarin, ya kalau emang mau jadi programmer sini ke kantor gua, oh boleh, orang dalam, ya kan? Jadi setelah punya karya, enak, banyak orang dalam bisa bantuin. Nah di 2016 itu kerja di software di PT Photon, ini orang India bosnya, tapi base-nya di Amerika. Kemudian di situ sampai 2019 saya fokus ke Android development di PT First Payment Finansial. Kalau Bapak lihat edisi alat yang buat gesek kartu, itu sekarang Android base-nya, ya, nggak ada tombol-tombolnya lagi tapi screen. Nah itu saya bikin aplikasinya. Jadi ngurusin enkripsi ke bank, ngurusin interface ya buat usernya. Kemudian nyempetin kuliah. COVID waktu itu 2021, semua dirumahkan, pas banget waktunya untuk kuliah karena kuliahnya jadi online. S2 online ya? S2 online. Ya. Enak kan? Kebetulan ada juga beasiswa dari Kominfo, saya daftar, alhamdulillah lulus. Jadi saya lanjutin S2 di UI. Di MTI, Magister Teknologi Informasi. Saya nggak bisa ngambil yang Computer Science karena nggak punya backgroundnya, karena harus linear katanya. Mungkin kalau saya SPOM, saya bisa ngambil yang rada teknis, tapi ternyata nggak bisa, nggak apa-apa. Nah, sampai 2000, sampai sekarang, sorry ini 2025, salah typo. Saya ada di PT Agent Finhub, masih sebagai Android developer, masih di bidang finance. Kalau di industri IT, programmer itu gajinya lumayan tinggi, dan di antara itu semua, yang paling tinggi gajinya di IT industri finance. Mainannya sama duit semua itu. Lumayan lahan basah banyak. Ya. Jadi, singkatnya, saya bukan latar belakang komputer science, ya, belajar atau tidak. Kemudian bisa ngembangin keterampilan itu caranya dengan bikin project nyata, real. Jadi sambil belajar real project itu, bikin website, bikin games, nggak cuman ngoding aja. Kalau ngoding aja, sense of achievement-nya kurang. Ya, nggak ada motivasinya. Jadi gimana cara bikin motivasi untuk diri sendiri itu dicari juga. Supaya ketika down, kita tetap bisa semangat belajarnya. Nah, sampai akhirnya saya paham bahwa teknologi itu sebenarnya cuma alat.
Cuma alat, bukan pengganti kreativitas manusia. Karena itu cuma alat, ya kita pelajarin gimana cara pakainya. Jadi nggak menakutkan coding itu. Contohnya ibu-ibu dikasih panci, bisa ngapain sama panci? Tapi bisa juga nimpuk orang loh. Ya. Kreativitas itu nggak terbatas. Oke. Nah, ini game pertama saya dulu 2016. Saya gambar sendiri. Ya. Ini pixel art karena saya nggak bisa gambar. Ya udah, stylenya yang kayak gini, yang titik-titik, ya, kotak-kotak. Oke, ini gamenya cuman balap kanan kiri aja di sini, kanan kiri udah sesimpel itu. Iya. Gion, main tadi itu Gion. Kayak jimbot dulu kan, ada jimbot ya. 10.000 buat 7.000 bisa bersih. Nah, gamenya sederhana, tapi kalau bisa masuk Play Store, bisa pamer, ya kan? Yang penting kan itu pamernya. Kalau ada yang nanya, ya emang lu udah bikin apa aja? Bikin game. Mana gamenya? Nih download di Play Store. Enak ya? Iya. Karena bisa pamer. Sekarang udah nggak ada karena nggak saya update di Play Store-nya. Jadi si Google itu strict kalau ada game nggak diupdate dia diturunin sendiri, di drop. Nah, 2018 ada event dari Google. Di Google itu minta tolong ke e-coding supaya selenggarain acaranya, pelatihan coding juga. Tapi di situ ada juga tesnya. Awalnya saya daftar sebagai mentor, ditolak karena nggak ada portofolio. Akhirnya daftar jadi peserta dulu. Pas jadi peserta, saya bisa selesaiin materinya cuma dalam waktu 5 hari. Dan saya cerita kalau saya lulusan biologi diangkat jadi cerita. Marketing gitu, Ustaz. Tapi lumayan bisa foto di Google, bisa pamer. Apa itu? Yang penting mah itu. Yang utama pamer, betul. Yang utama. Yang penting mah pamer. Kalau dicari di Google ini masih ada ya, Angga Kotlin percepat. Kotlin itu nama bahasa pemrograman. Kalau nyarinya, karena nyarinya Angga Kotlin percepat masih dapat urutan 1. Tapi kalau nyarinya Angga Kotlin mulai ke bawah nih. Kalau nyarinya Angga doang, kalah sama Angga Yunanda. Benar. Oh, nggak kenal lagi. Dia nggak kalah ganteng ya kalau saya. Cuman jelas dia lebih kaya. Nah, sekarang aktivitas saya lebih banyak di rumah karena ke kantor pun cuma hari Senin aja, WFH ya. Siang ngoding, pagi ngoding, sore ngoding, malam ngoding. Seminggu sekali saya ngajar anak-anak buat ngoding, bikin games. Ada yang private juga. Saya menemukan keseruan pada saat ngajar anak-anak ini. Anak-anak SD ya, TK, mungkin SMP kelas 1 itu punya kesamaan, baik laki-laki maupun yang perempuan. Kesamaannya adalah sama-sama pengen didengerin. Kalau mereka cerita, itu kita dengerin. Jadi entah kenapa anak-anak jadi pada bahasa Sundanya itu apet. Apet itu apa ya? Akrab. Benar. Saya lahir di Cianjur, by the way. Tadi bapak-bapak pelatihan di Cianjur kan ya? Iya. Nah, saya datang kemari. Cianjur. Tukeran. Sama-sama pengen didengerin anak-anak ini. Jadi dia mirip dengan kebiasaan atau psikologi dari perempuan dewasa. Pengen didengerin. Jadi kalau dia cerita, oh kita tinggal kasih respons ya, excite. Oh really? Oh sorry, ada yang bahasa Inggris juga.
Ya, kalau bahasa Indonesia gimana? Oh, memang itu. Ayo benar. Nah, benar. Biasanya dia cerita. Jadi keseharian saya nggak banyak lepas dari ngoding ini. Oke. Nah, terus kemudian kenapa saya di sini? Saya bukan guru dalam artian guru di pendidikan formal, tapi kenapa saya di sini? Ya karena saya diundang. Kalau nggak diundang mending di rumah. Jauh lagi di Bogor. Sabtu pergi. Waduh, Sabtu. Ya, tapi kemudian Pak Adi dan Erlangga bilang, enggak, kita pengen yang perspektif praktisi. Saya baru pakai tuh istilah praktisi. Biasanya ya software engineer aja gitu. Praktisi ya berarti artinya praktek tiap hari. Oke lah, kita coba ya. Karena saya dikasih buku juga, ini bukunya bagus. Senang gitu kalau cerita tentang produk yang bagus. Oh, produknya jelek lah, malas saya juga. Nanti kita ceritain lagi ke buku. Saya pakai coding dan KA setiap hari. Jadi saya juga walaupun programmer saya pakai AI. Kerjaan saya jadi makin cepat ya dengan KA ini. Itu baru dengar juga istilahnya kecerdasan artifisial. Sebelumnya kan kecerdasan buatan. Menurut saya lebih pas di KA ini. Kecerdasan artifisial. Nah, saya juga melihat KA atau AI sebagai alat ya, alat untuk memperkuat kemampuan. Jadi bukan pengganti. AI bisa menggantikan guru pada level tertentu bisa, ya. Tapi menggantikan sepenuhnya menurut saya juga tetap nggak bisa. Dan adakah guru yang bisa digantikan dengan AI? Ada. Siapa? Guru yang nggak pakai AI. Nanti bakal digantikan oleh guru yang pakai AI. Tentang itu barusan tentang guru. Ada juga opini software engineer bakal digantiin sama AI karena AI udah bisa ngoding sendiri. Awalnya saya takut pas lihat kan, udah bisa bikin website si AI ini. Ya tinggal kita nyuruh tolong bikinin saya website untuk sekolahan saya di SMK Dewan Torok. Bisa dia bikinin. Dari mulai homepage-nya, halaman kontak, halaman about, gitu. Tapi kemudian saya cobain sendiri, pada level tertentu dia bisa digantiin. Tapi nggantiin semuanya nggak bisa. Jadi jodoh lah itu. Ya. Bisa balik. Jadi realitanya adalah AI itu tetap alat. Dulu pada 1970 kayaknya kalkulator itu ditemukan. Orang bilang ketika kalkulator ditemukan, wah matematika nggak perlu lagi dipelajari. Karena udah ada kalkulator, udah bisa ngitung. Padahal itu alat, itu tidak tepat ya. Matematika tetap harus dipelajari karena justru dengan kalkulator matematika itu terus berkembang lebih cepat. Sampai sekarang bahkan matematika itu bisa melahirkan AI. Pakai kalkulator. Apakah semua orang bisa pakai kalkulator? Minimal orang itu harus bisa penjumlahan, pengurangan, pembagian sama perkalian lah, baru bisa pakai kalkulator. Kalau orang itu nggak bisa matematika dasar, ya nggak bisa pakai kalkulator. Jadi kalkulatornya juga jadi nggak guna. Begitu juga dengan AI atau KA. Minimal kalau mau gantiin software engineer pakai AI, itu orang minimal ngerti ngoding sedikit. Sedikit aja nggak apa-apa. Asal bisa bacanya, bisa ngertinya itu algoritmanya, kode-kodenya, bisa benerin kalau AI-nya rada halusinasi. AI itu sering juga halusinasi. Nanti kita belajar gimana caranya supaya si AI atau KA tidak berhalusinasi. Nah, sampai di sini.
Ada pertanyaan nggak? Silakan mau nanya. Ya. Jadi minimal UI kita bisa menggambar kurang dan lain-lain itu cukup itu saja matematika dasar aja. Oh, Sorry, nah kalau untuk AI apakah ada kemampuan dasar matematika yang harus kita pahami? Kan coding katanya masuknya banyaknya dalam ilmu matematika. betul, betul. Matematika dasar apa yang harus kita pahami untuk belajar coding awal ini? Itu cukup. Penjumlahan, perkalian, pembagian, itu cukup. Itu saja. Itu cukup. Ada yang saya belum cerita ya, waktu kuliah di S1 biologi, saya nggak lulus matematika. Matematika saya C minus. Kalkulus, waktu itu kan ada kalkulus 1, ada kalkulus 2. Kalkulus 1 nilai saya C minus. Ngulang, dapat C. Kalkulus 2 saya dapat D. Ngulang, dapat C. Akhirnya lulus. Tapi sekarang saya jadi software engineer. Ya karena kenapa saya nggak lulus matematika? Karena dulu males aja. Males karena nggak tahu ini matematika nanti dipakai buat apa. Ya itu mungkin yang disayangkan. Saya bilang mungkin kegagalan guru atau dosen menjelaskan ini nanti di industri dipakainya kayak gimana, ya, gimana cara pakai ini di karir, gimana caranya pakai ini jadi duit. Kadang kan itu yang memotivasi. Nah, ya, saya males belajar akhirnya nggak lulus. Tapi ternyata kalau dipelajarin, kita sabar, ya itu bisa belajar. Sama nanti pakai AI, apakah matematika dasar yang mana yang harus dikuasai? Matematika dasar penjumlahan perkalian itu juga cukup. Karena AI itu sudah dirancang supaya bisa ngobrol sama manusia. Ngobrol pakai bahasa manusia. Kalau ngoding masih pakai sintak. Masih pakai bahasa pemrograman. Kalau AI udah pakai bahasa manusia. Tinggal gimana caranya kita ngobrol sama AI. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu bisa ngobrol sama temennya, berarti bisa ngobrol sama AI, sama AI. Terima kasih. Ibu siapa dan ngajar siapa? Boleh tahu? Akuntansi. Akuntansi. Ada hadiah apa ya, Kak? Ada? Oh siap. Beres. Hadiah. Oh, sudah disiapin Biar Pak nggak apa, bisa minum kayak gitu. Hah? Saya yakin tua muda sudah. Disimpan nggak dimakan. Cara yang gedean. Ada paling gitu. Kegedean kali ini. Oh, ya gedean. Terima kasih pertanyaannya. Kalau lagi seminar saya siapin coklat. Saya yakin tua muda suka coklat. Kita lanjut. Kita langsung ke materi kali ya. Dan materi inti dari coding dan KA ini sebenarnya saya rangkum cuma dalam 3 slide. Selebihnya pelengkap aja. Apa itu coding? Definisinya banyak. Baca buku A, definisinya itu. Baca buku B, definisinya ini. Tapi pada intinya, coding itu ngobrol sama komputer. Kita ngasih instruksi sama komputer, sama mesin. Bisa ngobrol? Bisa kan? Nah, bedanya ini ngobrol sama komputer.
sebelum ada kecerdasan artifisial, manusia ngobrol sama komputer lewat sebuah bahasa. Ada bahasanya. Kita ngobrol sama orang Inggris, pakai bahasa Inggris. Ngomong sama orang Cina, ngomong bahasa Cina. Kalau ngobrol sama mesin, pakai bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman juga banyak. Tergantung mesin yang mau kita ajak ngobrol. Intinya itu. Tinggal kita gimana belajar bahasanya. Nanti ada grammarnya atau sintaks sebutannya. Dulu, jadi bahasa pemrograman juga ada tingkatannya. Ada tingkatan rendah, ada tingkatan tinggi. Yang rendah itu adalah grammarnya lebih banyak dimengerti sama mesin. Jadi angka-angka, misalnya pakai simbol-simbol. Tapi kemudian ada evolusinya, bahasa berkembang, jadi bahasa tingkat tinggi. Yang sintak-sintaknya itu sudah pakai bahasa Inggris. Jadi lebih manusiawi. Kalau bahasa pemrograman dulu mungkin lebih mesinawi, ya. Kalau sekarang bahasa pemrograman lebih manusiawi. Nah, udah bisa bahasanya, baru logikanya dipakai. Udah bisa grammarnya, tergantung kita ngobrolnya sama sama mesin ini enak, lancar, mesinnya bisa ngerti apa enggak, sehingga dia bisa menjalankan instruksi yang kita kasih dengan baik. Seorang software engineer yang baik, itu dia bisa ngasih instruksi ke mesin dengan baik. Begitu pula juga dengan pemimpin. Pemimpin bisa kasih delegasi ke anak buahnya, ngasih instruksi ke anak buahnya, sampai anak buah itu ngerti dan bisa jalanin instruksinya dengan baik. Kurang lebih sama. Kalau Bapak bisa kasih instruksi ke orang, saya yakin bisa kasih instruksi juga ke mesin. Nah, untuk membangun algoritma dibutuhkan pola pikir komputasional. Bahasanya cukup intimidatif, ya, komputasional gitu, berpikir layaknya komputer. Padahal tidak semenakutkan itu setelah saya baca buku ini. Jadi kalau ada guru matematika ada di sini atau akuntansi mungkin ya, ada soal cerita kan ya, soal cerita yang mana harus dijawab sama siswa nanti. Nah, itu sudah mulai berpikir komputasional. Jadi kalau ada pelajaran matematika, ada soal matematika pakai cerita, sehingga membangun pola pikir si siswa itu sudah komputasional. Misalnya Budi dikasih uang 5.000, disuruh sama mamahnya beli mie goreng yang harganya 2.000, tapi mamahnya pengen beli 3. Cukup nggak? Nggak, itu sudah berpikir komputasional, ya. Jadi tidak semenakutkan katanya. Punya paket data 100 giga, tapi tiap hari nonton TikTok, YouTube sampai butuh sehari 15 giga. Baik, cukup nggak buat sebulan? Nggak, itu sudah berpikir komputasional, ya. Jadi nggak menakutkan. Sebenarnya sudah kita lakukan dalam sehari-hari, tapi di sini dikasih istilah pola pikir komputasional untuk mendukung pembangunan algoritma dalam bahasa pemrograman. Aktivitasnya disebut coding. Ini contoh ngoding, contoh kode pemrograman. Saya pencet-pencet nggak apa-apa ya? Oh iya, takut. Oh bisa di-swipe. Masih gak? Nggak bisa kan itu monitor laptop. Oh ini jadi monitor kan ya? Iya. Oh bukan yang langsung dari sini. Itu dari kalau itu
pulpen. Aplikasinya. Itu ada pointer. Oh, iya. Geser. Chipnya udah dipasang. Belum, chipnya apa? Tadi chip. Pasang di Kita, laptop. ini chipnya tuh ya. Masang laptopnya bu, kita yang di ini. Nah, itu. Panelnya. Oke. Canggih ya. Enggak, saya bisa sini. Kita coba cek. Nah, oke, tadi ini yang barusan laser yang ini. Oh, nggak kelihatan. Mantul. Mantul ya. Mantul ya, nggak bisa karena layar. Coba dilihat kotak yang warna biru. Itu adalah contoh coding. Ya. If itu bahasa Inggris, tahu artinya apa? Jika hujan sama dengan true, ya artinya beneran hujan. Eksekusi kode yang bawa payung. Else, kalau enggak, ya pakai topi. Gampang kan ya? Bapak Gion ya? Nih, kita tahu-tahu aja lihat ini. Gampang banget ya Pak ya? Oke. Ini IT Pak. Bohong. Iya. Saya lihat di situ soalnya. Apa Gion? Nah, dilihat di sebelah kanan kotak biru, kanan pojok bawah ada apa itu? Ya, ada coklat. Saya mau nanya, yang bisa jawab saya kasih coklat. Logika ini kalau di kehidupan sehari-hari masih kurang benar. Kalau hujan bawa payung. Nah, tolong benerin, ceritain ini yang bener gimana, yang sesuai kehidupan sehari-hari, baru dikasih coklat. Sok, silakan. Siapa yang bisa? Diterpin doang. Nah, coba silakan. Namanya siapa, ngajar apa? Coba doang ya, tetap kata Iya, iya. Apa juara? Kalau hujan bawa payung, bener nggak? Ketika hujan pakai payung. Tadi Bukan. kalau Bener, bener. Si, tepuk tangan dulu. Dah, sibuk ini nggak ada lagi nih. Coki-coki aja. aku sukanya almond. Nanti dia satu lagi, tangga sama yang ngasih. Bisa modus. Juben biasanya gacor nih. Fokus. Saya senang orang-orang yang bisa nego. Kalau udah punya kemampuan, dikasih hadiah, dia nego, berarti dia merasa dia lebih berhak mendapatkan yang lebih. Itu skill dasar seorang sales, benar ya? Jadi mamanya sales dulu. Yes. Suami saya sih, suami saya. Kan tadi disebutkan bahasa coding. Ketika hujan bawa payung. Apakah kita boleh menggunakan bahasa lain? Ketika hujan jangan keluar, jangan pergi. Boleh. Oh boleh juga. Tergantung mau kasih instruksinya apa. Kalau dimasukkan coding aja Bu. Ya. Jadi coding. Kalau hujan, bawa payung. Lah ngapain kita nggak kemana-mana? Ya. Tergantung konteksnya nanti. Ya. Jadi kesimpulannya Bu Herman nggak kasih Sudah di itu. Saya minta bukunya aja nggak usah. Nanti di
dikasih bukunya sama kepala sekolah ya. Jadi kodenya itu nggak harus di dalam if. Bawa payungnya itu boleh di sini nih di atas. Jadi bawa payung, bawa payung. Kemudian kalau hujan, payungnya dibuka tadi, kan? Kayak gitu. Jadi instruksinya itu ya sesuai kreativitas. Yang bikin gimana? Ya, nggak menakutkan kan ya, Roding? Saya aja lulus biologi. Ya. Maksudnya switching karir itu namanya ya. Oke, kita lanjut. Ini tentang ngoding. Udah segini doang maksudnya ngoding. Ada intinya ya. Oh boleh. Bagaimana tahap perjalanan ke belajar coding sendiri? Ada tahap-tahapnya? Ada nanti. Tapi nggak diajarin sekarang. Nah, saya kasih materi apa namanya silabusnya ya. Nanti saya kasih silabusnya. Kalau tahu namanya, asal tahu istilahnya, belajar sendiri bisa. Banyak orang-orang baik di luar sana itu ngajar secara gratis di YouTube. Laptop punya, internet punya, tinggal kemauan, tinggal belajar. Saya juga belajar sendiri waktu itu. Nanti saya kasih istilah-istilahnya, tinggal cari sendiri. Dan di buku ini